Salam saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apakah Injil itu? Saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop kita hari ini, firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan kepada jemaat Roma bahwa Injil atau kabar tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ialah berita sukacita akan keselamatan kita. Jika kita pelajari, memang pada saat itu, jemaat di Roma, dan secara khusus penduduknya, masih banyak yang menyangkan atau tidak menerima Injil. Mereka masih ada yang tidak mempercayai Injil. Dan jika kita samakan dengan keadaan kita saat ini, masih banyak orang Kristen sekalipun yang tidak mengerti dan menyadari bahwa Injil adalah sungguh kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Saat ini banyak jemaat tidak lagi menginginkan pembacaan atau pemberitaan Injil yang murni. Sudah lebih suka khotbah dibawakan dengan lelucon dan ilustrasi kosong. Jika kita lihat hampir di semua gereja, pada saat mendengar firman di ibadah minggu masih yang keluar, masuk dan sibuk dengan handphone. Oleh karena itu yakin dan percayalah, Injil adalah kebenaran dan perbuatan Allah, yang diterima dan diyakini siapapun sebab di dalamnya Allah mengingatkan kita. Di dalam Injil, terdapat anugerah Allah, Allah yang memberikan hidup kekal bagi kita yang mempercayainya. Dan inti Injil adalah Yesus Kristus. Inti dari setiap khotbah ialah berita tentang Yesus Kristus. Bagi Paulus, Injil bukan spekulasi pengetahuan dan akal budi manusia. Injil juga bukan semata-mata ajaran etika, agar manusia memperbaiki perilaku berdasarkan kekuatannya. Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Karena itu, jangan kita merasa malu untuk memberitakan Kristus yang tersalib dan bangkit. Memang jika kita lihat pada zaman itu, memberitakan Injil Yesus memiliki dua risiko, yaitu, yang pertama, kematian Kristus membuat orang seolah-olah Yesus adalah orang jahat sebab berkomplotan dengan kaum pemberontak. Sebab saat Yesus disalib, ia diapit oleh dua penjahat. Hal itu memberi kesan Yesus adalah kriminal kelas kakap. Kedua, dianggap sebagai anggota sektarian. Bagi orang-orang Yahudi, mereka yang mengabarkan kebangkitan Yesus digolongkan sebagai tindakan penistaan agama. Bagi orang-orang Yunani, berita kebangkitan Yesus adalah suatu kebohongan. Kisah Para Rasul 17 ayat 32, pengalaman Paulus bertemu dengan Yesus Kristus yang bangkit membuatnya berani memberitakan Injil walau harus ditolak dan dianiaya. Karena itu mari, jangan pernah menyerah untuk memberitakan firman dan hidup di dalamnya.